Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'awudatan wal hasanatan nasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khairin subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum suhunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'in lahum bisidkin ma hada hadil mawaddati hayyajal asyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Bakti rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan tasih pinaringan kesehatan ya, pinaringan kesempatan, pinaringan taufik, hidayah, inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Di kula panjenengan dalu menika malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ngaji kita ya, untuk melanjutkan taklim kita yang malam hari ini di Ahad yang keempat. Kita bersama-sama kula panjenengan ya, itu sesarengan sinau saking hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Mugi-mugi kula panjenengan ingkang hadir ya, pikantuk berkahipun, pikantuk ridhanipun Allah. Mugi sak mangke kula panjenengan saged anggenipun ngamalaken sedaya ingkang kita pelajari saking hadis-hadis menika. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken ingkang sepindah, sumangga sesarengan kita mujuk raos syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah Subhanahu wa taala tumugi dalu menika tasih paring dumateng kula panjenengan kenikmatan ingkang kathah. Wujud nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat wal afiyah, ugi sedaya nikmat-nikmat ingkang sanesipun ugi kula panjenengan kalebet tiyang ingkang kathah syukuripun marang Gusti Allah. Lan sumangga Bapak Ibu kita sesarengan maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Shalawat ugi salam dalam bahagian katuraken dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, wa asba'it tabi'in, ugi sedaya ingkang istiqomah nderek dawuhipun Rasulullah, derek akhlakipun Rasulullah, derek sunah-sunahipun Rasulullah, mengikuti semua perintah-perintahipun Allah, ugi nepihi saking laranganipun Allah, ugi kula panjenengan menjang wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kita lajengaken dumugi hadis ingkang 30 nggih, al hadis as-salasun nggih. Mugi-mugi kula panjenengan naringan napa saged memahami nggih, memahami 1-2 hadis nggih. Setiap pertemuan kita berusaha nggih tambah nggih, ilmu kula panjenengan. Wonten kitab Ushuriyah dipun terangaken man ta'allama baban minal ilmi, sinten sing sinau bab setunggal bab saking ilmu-ilmunipun Allah, engko Gusti Allah niku bakal bikak keberkahan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis as-salasun, hadis ingkang nomor 3 30. An Abi Sa'labah Al-Hushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Saking Abi Sa'labah Hushani Jurthum ibni Nashir, mugi Allah paring ridho. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Setuhune Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Farada fara'ida, telah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, mongko kula panjenengan ampun menyia-nyiakan. Sinau ilmu agami niku wajib napa mboten, Pak? Mboten cuma wajib tapi wajib sangat. Wajib sangat. Ini pun Kanjeng Nabi dawuh, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin. Apa sedanten insyaallah nggih. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maknanipun apa Bapak Ibu? Sinau napa? Ilmu agami wajib pakem sederek muslim lanang wadon. Niku nek terjemahan letterlock. Niku nek terjemahan secara umum kebanyakan orang. Ini kalau ulama bahasa, ulama lughah, ulama ahli bahasa Arab mengartikannya talabul ilmi fardhatun. Fardhatun menika sighah mubalaghah. Di dalam bahasa Arab sighah mubalaghah itu maknanya menyangatkan. Napa? Menyangatkan.
Jadi belajar ilmu agama ini sangat wajib. Dumateng sederek lan napa muslim laki dan perempuan. Jadi kita belajar bab fikih itu wajib. Belajar bab najis itu wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban ilmu napa saking perintah-perintahipun Allah nih. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Nek lali kalih kewajiban rekaos Allah dawuh wonten surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hadise wau dawuhaken napa? Setuhune Gusti Allah niku sampun netepaken kewajiban. Monggo mila kula panjenengan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Teng Quran dipun dawuhaken, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini yang dipanggil siapa? Sing wong iman tok nggih. Sing boten iman dipanggil boten. Sifatnya khas khusus bagi orang yang beriman. Kalau seluruh manusia ya ayyuhan nas. Abi Allah dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta kita melalaikan. Jangan sampai pondok kula panjenengan nglalekake. Wa auladukum, anak-anak kita jangan sampai melupakan an zikrillah, dari mengingat Allah. Goro-goro pondok salate eter. Alasannya budamel salate diterjang, dijamak. Padahal ora lunga-lunga. Enten apa enten? Salat subuh jam 7 dicampur kali duha. Soalnya bengine kekeselen jare nyambut gawe. Menyambut gawe tekan bengi to Mas nggih. Lembur ngantos jam kalih. Nyambut gawe ning lembur ngantos jam kalih, ngobrole tekan jam 4. Mungkin wayahe dan subuh ngantuk 14 jam. Nah, itu melalaikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban. Anak kita jangan sampai menjadikan kita lupa mengingat Allah. Monggo tiyang niku kathah lali kalih Gusti Allah niku nek bondone akeh. Nek bondone sithik niku elinge kalih Gusti Allah kenceng. Nggih. Wong sugih kalih wong melarat niku eling kalih Gusti Allah niku kathah wong melarat napa sugih. Nek ora duwe duit, nggih, kalau Bapak Ibu ndak punya uang, sama uangnya berlimpah, nggih, sama turah-turah duit sultan. Itu ingat sama Allah banyak mana? Nek orang duit-duit nggih. Wong kepepet niku biasanya sregep ning masjid. Ya Allah, Gusti pripun niki kula niki wulan ngarep niku kudu nglunasi montor niki lan didit. Njaluke tenanan nggih. Bareng montore lunas
nggih mboten cuma lunas duwe mobil lali kalih Gusti lali kalih ngaji nggih. Monggo para ulama ngantos damel syair nggih supaya kula panjenengan mboten lali kalih ngaji nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Eling-eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung turun kerawuhan malaikat jurupati moga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin luweh lara luweh susah rasane wong ning neraka kelabang kores kala jengking kelabang geni ula geni niki nek sing ora tau ngaji niki la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nah nek sing sregep ngaji luweh mulya luweh mukti rasane wong ning swarga 70 widodari kasur babut den cawisi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu, nanti di hari kiamat orang yang melalaikan kewajiban sing senengane ninggalke kewajiban gelon apa gelon? Nggih. Gelon apa nyesel? Nek nganten kewajiban niku penting sangat napa mboten? Mulai sakniki salate istiqomah sregep tepat waktu nggih. Siap nggih. Nah, kita ini mawon sesuk nek masjid subuh sepi nggih, dicatet nggih, subuhan nek tesik sepi berarti durung tenanan.
Durung wedi kalih neraka tenanan iki. Tiang sakniki diwedeni neraka ora wedi kok. Diwedeni neraka ora wedi, dipengin-pengini swarga nggih mboten patek. Nggih, mboten patek tenan. Mas neraka iki medeni lho Mas. Rong tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah ini sudah menetapkan kewajiban-kewajiban. Jane gampil. Nggih, gampil nek kula panjenengan kalau kita ini ingin mendapat ridha Allah, tinggal jalankan kewajiban-kewajiban. Nggih. Nggih. Kalau kita mau usaha kita lancar, jalankan ketakwaan dulu. Nggih, ayatnya bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nggih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar. Nyari jalan keluar dulu apa bertakwa dulu, Pak? Bertakwa dulu apa nyari jalan? Usaha harian apa yakin kalih Gusti Allah? Yakin sama Allah dulu. Maka setiap mau berangkat kerja kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya niat nyambut damel, patas nafkah anak istri ya Allah, maka libatkan ya Allah kekuatanmu ya Allah. Maka nyambut damel barokah. Maka barang siapa kata Nabi yang bangun pagi, bangun dari tidur, yang dipikir langsung dunianya, jadi ngungu saking saat panjenengan tidur, bangun tidur yang dipikir pertama niku dunya, maka akan diberikan ruwet uripe, ruwet. Maka pripun Bapak Ibu caranya? Kula panjenengan kita ini kalau bangun tidur yang dipikir pertama kali harus Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Rasul. Niki malah cah cilik kadang ngapal niki. Sing wong tuwa lali. Kadang kula panjenengan niku bangun tidur yang diingat napa, Pak? Jujur nggih, yang hadir di sini termasuk kula. Kalau kita bangun tidur yang diingat apa kira-kira? Pertama, napa sing dicekel ning HP? Ini orderan apa ora? Nggih. Enak orderan apa ora? Iki sing tak tunggu-tunggu WA apa ora? Ngoten. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau bangun tidur, beliau duduk sebentar. Dalam riwayat kitab Syama'il diterangkan, beliau duduk lalu beliau mengangkat tangan. Beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ya Allah, segala utawi sekabehing puji nyuwun Allah, segala puji milikmu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Keranten nopo tidur itu kan seperti mati, Pak. Maka orang yang tidur tidak pernah berdoa ini khawatir. Enggak, kalau kita mau tidur berdoa Bapak Ibu, khawatir mulai 14 Maka seorang ulama itu punya kebiasaan, ada seorang soleh malam-malam dia mau tidur pakai pakaian yang bagus, bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan beliau mandi dulu, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, kemudian baru tidur. Niki arep tidur, arep turu nih. Ketika ditanya, wahai Syekh, mengapa engkau lakukan demikian? Ini mau tidur. Kalau mau berangkat kerja wajar ya, rapi. Ini mau tidur kok rapi sekali, pakai minyak wangi. Saya tidak tahu umur saya. Boleh jadi ketika saya nanti tidur dicabut. Nah, saya ingin dicabut umur saya dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Kula panjenengan kepikiran mboten kira-kira ngeten. Ngantuk nggih turu mawon sak nggon-nggon nggih. Pokoke enek kloso, enek bantal nggih. Mboten wudu, mboten anu, pokoke tilem. Ning nek kula panjenengan, tetapi nek tiang-tiang saleh nggih,
Tiyang soleh niku tileme nek ngantuk ya. Niku nembe tilem. Nek kula panjenengan kan sithik-sithik tilem gitu. Coba Pak, panjenengan rasakan. Kalau dalam satu hari panjenengan aktivitas ibadah, nanti kalau terasa capek banget baru tidur, nikmat banget tidurnya. Nggih. Tapi kalau tidurnya terus nggih pagi 2 jam, siang 2 jam, sak jam tidur lah. Ndak enak badannya. Makan juga seperti itu. Orang-orang soleh itu kalau makan kalau sudah sangat lapar. Nek pun luwe banget niku Pak. Maka kalau orang yang lapar, luwe niku mangan kira-kira nggih, dahar niku napa-napa lebet napa. Paribasan nasi sama garam itu masuk karena lapar nggih. Tidak makan kecuali lapar, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kula panjenengan sithik-sithik nggih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita innallaha, sesungguhnya Allah ini mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan sampai kita menyia-nyiakannya Bapak Ibu. Kalau kita ingin ngerti fadilahnya, kewajiban-kewajiban, pahala-pahalanya kewajiban itu, kalau diketokke niku, maka kita tidak akan meninggalkan kewajiban tersebut. Seorang soleh ditanya, kalau kita ini tahu nilai maknanya mengerjakan kewajiban itu, pahalanya itu, kita tahu pahalanya sholat subuh jamaah, kita tahu pahalanya sholat isya jamaah, maka kita akan datang walaupun merangkak. Walaupun apa Pak? Merangkak. Dulu ada seorang kiai, ada seorang soleh, itu beliau itu kebiasaannya selalu sholat jamaah. Bahkan kalau ketinggalan jamaah itu beliau manggil anak-anak kecil itu loh, Le, tak jak jamaah. Kula pun sholat kok Mbah, rapopo tak jak jamaah, kok tak jajakke. Sampai seperti itu. Karena apa? Tidak mau sholatnya sendirian. Sholatnya selalu berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Dia Allah yang telah menentukan berbagai batasan, maka jangan sampai kita ini melampauinya. Agama syariat pun wonten batasan-batasane. Jangan sampai kita keluar batas. Pun enten pakeme, pun enten carane nggih. Nek bar asar iki mboten enten salat sunah bar subuh nggih. Maka kula pengen salat sing akeh. Nggih. Tapi tanpa diilmuni malah salah nggih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita melanggar batas. Kalau kita sebagai hamba Allah, kita hidup di masyarakat, jangan sampai kita melanggar batasan-batasan akhlak. Diatur oleh Nabi tentang akhlak kepada orang tua, kepada anak muda, kepada anak yang masih kecil, ada akhlaknya. Bahkan di jalan itu harus berakhlak. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai kita ini berjalan di muka bumi ini maraha, congkak, sombong. Sombong keluar batas. Menungso niku nggih. Batasane nggih namung dadi menungso, ora sampai dadi Tuhan kan. Jangan sampai kita melampaui batas, terutama batasan-batasan syariat jangan sampai kita langgar. Wa harama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah sudah mengharamkan banyak hal, maka jangan melanggarnya.
Yang haram ya kita katakan haram, yang halal kita katakan halal. Nggih. Jangan sampai wah sithik mawon. Ciu niku lak haram nggih. Napa niku? Cem-ceman napa niku nggih haram. Ora apa-apa sithik wae wis. Ben kuwi ra tak tawani sithik. Sithik ya tetep haram. Nggih. Setan niku pinter. Nggodha niku pinter. Apa-apa sithik weh tak cobane sithik. Oh bareng diminum nggih. Nganggo bismillah barang kurang ajar lho nggih. Ngombe wedang kaya ngono nganggo bismillah kurang ajar. Terus mabuk, bar mabuk pengen tanduk melih. Nah, wis lali. Terus berzina, naudzubillah min dzalik. Kayak yang dinamakan keharaman yang sudah jelas haram, ya sudah kita harus taat sami'na wa ata'na. Nah, sendika dawuh Gusti kan ngoten. Allah mengharamkan babi, ya sudah kita sendika dawuh. Nggih. Allah mengharamkan minuman keras, ya sudah kita sendika dawuh tidak minum minuman keras. Allah mengharamkan riba, ya sudah kita sendika dawuh tidak mendatangi riba. Ya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha. Nggih. Ugi Gusti Allah, ya, dan Allah ialah Allah mendiamkan banyak hal. Sakata mendiamkan banyak hal sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Ya. Fala tabhatsu anha. Bukan karena Allah ini lupa. Allah ini la ta'udhu wala sifatipun tidak lupa dan tidak tidur Allah itu. Wala sinatu wala naum. Janganlah engkau membahasnya. Jadi terkadang Allah ini mendiamkan sesuatu. Banyak hal yang tidak diketahui manusia. Jangan kita membahasnya. Ayat-ayat yang sifatnya apa? Mutasyabihat. Jangan kita membahasnya. Akal kita tidak sampai. Ngutik-ngutik. Kanjeng Nabi itu apa? Allah itu seperti apa ini. Kalau yang sudah dijelaskan para ulama lewat kitab Aqidatul Awam atau kitab-kitab yang jelas sifat-sifat Allah. Tapi sampai kita ini membahas yang mutasyabihat sing akal kita tidak nyampe, itu ini bahaya. Yang terpenting diimani Bapak Ibu. Jangan dibalik, jangan akal di atas iman. Akal di atas iman bahaya namanya. Nopo-nopo diakali, akhirnya ayat-ayat sing perintah sholat diakali. Nopo? Sholatu li dzikri. Sholat itu mengingatku. Wis nek anu eling tok ora usah sholat. Mergo nopo? Diakali. Maka segala sesuatu iman harus di atas segalanya. Kalau sudah kita ini, kalau kita tahu yang Nabi tahu aja kita sudah bingung. Maka Nabi di dalam kitab Syama' wa Syailul Wusul itu dicerangkan, lau ta'lamuna ma'lamu, kalau kalian wahai sahabatku tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya Pak. Nek kula panjenengan niku ngertos sing dingertosi Kanjeng Nabi, maka kita ini akan sedikit tertawa, banyak menangis. Maka neraka itu ghaib sifatnya. Tapi Nabi tahu ketika Isra wal Mi'raj. Kalau kita tahu siksa kubur itu ghaib, tidak kelihatan. Ada tetapi tidak dilihatkan. Tapi kalau kita tahu, kita takut. Seperti orang yang mati suri. Ngertos mati suri.
Ada orang mati suri, Ibu. Dia setelah siuman itu ya tobat. Kenapa tobat? Ditanya. Ada yang kalau dia sebelumnya non muslim kemudian dia jadi mu'alaf, masuk Islam. Kenapa? Ternyata siksa kubur itu ada. Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa Ramadan, gitu, ya. Nasihat-nasihat mereka. Haditsul hasan rawahud Daruqutni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hadis ini sudah gamblang, ya, menjelaskan, mengajak kita tentang bagaimana, ayo monggo Bapak Ibu, kita harus istiqomah, yakin, ya. Jadi kita kalau sholat jamaah menjalankan kewajiban itu yakin, Pak. Jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka sholat itu perintahnya apa? Aqama yuqimu iqamatan. Aqimis sholat. Aqimis sholat itu maknanya apa? Mendirikan sholat, bukan menunaikan sholat. Mendirikan itu bagaimana? Ya benar-benar membawa makna sholat di luar sholat. Orang kalau sholat, ya, maka di luar sholat dia juga tidak mencuri, ya. Karena sholatnya khusyuk, tidak sombong. Di dalam sholat diajarkan rukuk, sujud, ya. Yang patut disembah hanya Allah, yang patut sombong hanya Allah. Maka manusia di luar sholat harus punya sifat tawadhu, rendah hati, nah, seperti itu, ya. Dan sudah ada batasan-batasan semuanya, ya. Nopo batasan-batasan syariat ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ya. Maka harus kita istiqomahkan, kita renungkan, ya. Mugi-mugi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita, membimbing kita, nggih. Utaminipun monggo niki pun zamane kaya ngeten. Bumine wis tuwek. Nggih, bumine wis tuwek. Niki pun ngerti-ngerti ajeng 2022 teluk engkas entek taune nggih. Maka jangan sampai melu jebar-jebar, melu napa? Empang-ampinan wis tinggi muhasabah ngoten, Mas. Nggih, ngumpul-ngumpul ke tiyang teng masjid sampai bakti nggih, maca ratib napa maca selawat muhasabah istighfar niku langkung sae. Daripada teng alun-alun itu bos 200.000 nggih. Tuh 300 nggih. Tuh nggih. Sing delok seneng nggih. Niku mungkin 1 miliar niku entek dihitung nggih. Sak Indonesia Pak nggih. Iki kembang api tok niku nek disedekahke wong miskin nggih. Wah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pun monggo. Kula panjenengan niku teng zaman-zaman ngeten niku kathah istighfar mawon, kathah ngumpul kalih wong saleh, kathah ngibadah dikencengi, muhasabah nggih. Dan insyaallah mugi-mugi pinaringan selamat sedaya. Selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi dari jamaah kita yang sedang sakit diberi kesehatan, diberi kesembuhan, yang sedang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang sedang terlilit hutang dilunasi hutangnya, anak-anak kita yang sedang belajar di pondok, di pesantren, di sekolah, di madrasah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang pandai ilmu umum dan ilmu agamanya. Dan kita semua kelak mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ya, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.